Aduh, warung tambah hari tambah sepi. Padahal sudah ditata bagus gini. Kalau warungnya sepi kayak gini nih kan, gelang ini nggak bisa sampai kiri kanan ini. Kamu cuk diem aja. Ini loh, tak lihat di sini kok kotor. Ini apa? Ini nggak ada isinya. Nanti kalau ada tamu-tamu datang ke sini itu kan harus siap sedia. Ayo nih makanan ditata sini. Ya baik. Duh, nggak suka loh kayak gini nih. Lihat nah, ini kok ya makanan kayak gini yang kita hadirkan. Yang kekinian gitu loh anak-anak muda biar datang ke sini. Duh harus untung kita ini. Udah tahun-tahun gini mas sepi-sepi gini. Ini buah-buahan ini. Tata yang bagus, yang rapi, yang rapi. Harus Ya, simetris, baik. harus simetris ya. Ya betul. Nggak suka saya kayak gini nih. Oh ya, aduh, silakan monggo mau pilih-pilih makanannya. Kenapa Pak? Ada kopinya? Kopi ada, Kopi kopi yang pakai gula apa nggak pakai gula? Pakai gula. Oke boleh, satu nggih. Bapak, aduh seneng banget akhirnya rame juga masalah. Ya ampun Pak. Rame, Matur kita datang nuwun. langsung rame ya? Iya matur nuwun loh Pak Nah, sudah iya, bikin iya, rame iya. warung saya ini Pak Kita monggo buat rame monggo. lagi. Nggih monggo Jangan monggo. ada keributan. Iya betul. Tapi saya Pak, konsentrasinya langsung. duduknya sebelah sini Oh, Pak, ini sebelah kursi sini. takhta saya Oh, Pak, iya, soalnya iya, Pak monggo, kekayaan monggo, saya monggo. tuh dari sini nih Monggo, Pak ya. monggo, monggo, Kekayaan saya sumbernya dari Iya. kursi ini soalnya ya. Itu setiap malam Iya. ada lilin di situ soalnya. Saya Pak, bijim dulu. Sora. Mbak yang Tolong diri ini namanya kakean siapa? tiba Tolong minggir pusing-pusing liatnya ini. Ayo cepetan. Aduh kelemar-kelemar ini. Pak maaf loh ya Pak ya, ini pegawai saya nih Pak. Barusan kerja soalnya belum punya pengalaman. Aduh minta ampun. Yang ini juga gorengannya jangan Bapak nanti suaranya serik. Tolong ayo suaranya cepet talah ini tuh. Duduk saya Duh, gimana, Nan? namanya ini minta ampun. Minum aja ya Oh berarti. iya minum aja. Tadi mintanya apa? Oke. Saya kopi Kopi, manis. kopinya nggak pakai gelas katanya. Iya Pak ya. Kopi manis. Pakai gelas? Enggak pakai gelas. Nggak pakai gelas? Pakai cangkir. Pakai cangkir. Ya tolong kopi manis Bapak apa? Saya kopi pahit. Kopi pahit. Sedikit ya. Manisnya sudah lihat saya soalnya ya. Oke. Kalau Bapak yang satu ini? Saya juga kopi. Kopi juga. Tanpa gula. Tanpa gula. Oke. Yang satunya? Sama, saya kopi tanpa gula. Kopi Oh, tanpa asik, gula. iya. Iya. Ini cepat sekali. Cepat memang. Iya. Kenapa berubah jadi coklat? Iya, kopinya kita tuh khas memang. Oh, Kopi kita siap. memang begitu di sini ya. Ini namanya Wapirli. Tahu Bapak apa? Wapirli. Ayo kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Wapirli. Sama dengan warung pinggir pinggir kali. kali. Nah, iya. Aduh. Ini Terima kasih. baru ada berarti nih ya. Warung pinggir kali baru berdiri Kita kapan, warungnya Mbak? sudah berdiri sejak tahun 1929. Wah sama nggak tagline sama. Yang berdiri warungnya. Oh, warungnya. Itu waktu kakek nenek saya yang mendirikan, saya melanjutkan usahanya. Siap, Begitu. siap, iya. Ngomong-ngomong dengan Bapak siapa kok tiba-tiba mampir gerudukan ini? Bapak siapa sebelah kiri? Saya Pak Yoyo. Pak Yo, siapa Dari Pak? situ Bondo. Oh, Pak Yoyo Mulyadi dari situ Bondo. Bondowoso. Oh alah ini orang-orang komisi DPRD Jawa Timur. Biasanya ini kan ada Bapak Ketua atau Wakil Ketuanya. Yang mana? Yang mana? Oh yang Beliau ini. wakil ketuanya. Yang mana, yang mana? Yang ini. Izinnya saya sapa dulu yang ini dengan Iya, Bapak iya. siapa? Alhamdulillah biasa dipanggil Pipin, meskipun namanya Husnul Arif. Oh, Jauh Bapak sekali ya. Oh. Dari Pipin ke Husnul Arif itu. Iya. Ada julukannya. Iya. Apa itu? Pipin itu ya? Pipin. Terus Upin Mbak- Ipin bukan? Bukan. Terus mbaknya siapa? Ini Saya panggil namanya- Mbak, Bu, Saya Neng. namanya Nona. Ning. Iya, Ningrat saya namanya. Nama lengkapnya Ningrat. Ningsem Ningrat. Gitu Ningsem. ya. Oke, siap. Begitu. Jadi Pak Ningsem. Husnul Arif, ini Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim. Iya, Dapil sama berapa gitu. Pak? Saya di Dapil 8 Jawa Timur, Kota dan Kabupaten Kediri. Mbak Ningsem. Mbak Ningsem. Ningsem. Ningsam. Ya, oke. Kalau sebelah kanan saya nih siapa? Mas Haris. Mas? Haris. Mas Haris. Mas Haris ini selaku juga dari Komisi D. Komisi D, betul. Anggotanya Bapak? Betul. Oh. Satu tim, satu tim. Oh ini semuanya satu tim. Satu tim. Prajuritnya ini. Prajuritnya, anjay. Dapil berapa? Saya alhamdulillah Dapil 14 Jatim, meliputi Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Oh ya. Madura Raya. Madura Raya lah. Madura Raya. Kalau Pak Yoyo tadi? Dari Bondowoso, situ Bondo, Banyuwangi. Hmm, Dapil 4. dapil 4. Satu lagi? Saya Huda, Dapil Madura Raya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Dapil 14 kalau Dapil nggak salah. 14, ya. Loh, saya ngerti loh, walaupun saya jaga warung gini, Iya. saya melek politik karena kan kita juga harus menjaga stabilitas keamanan yang ada di warung saya, gitu loh. Tapi yang pasti ada yang lagi menyaksikan kita di sini, saya boleh sapa dulu ya. Assalamualaikum dulur. Matur nuwun loh ya, sudah menyuting saya hari ini bersama dengan bapak-bapak ini. Kita di acara podcast Pusda Jatim. Ini warung saya ini kebetulan dapat kesempatan untuk ngadain podcast
podcast Pusda Jatim. Telusur Banyu, ruang diskusi terbuka untuk membahas isu-isu penting seputar sumber daya air, pembangunan, dan juga masa depan dari Jawa Timur. Nah, hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol. Saya tuh penasaran karena kebetulan ada anggota-anggota dewan yang datang ke sini ya. Kan lokasi saya juga lagi di pinggir sungai. Saya tuh pengen lokasi saya tuh harum mewangi, sungainya bersih. Dan supaya Jatim itu lestari gitu loh. Kita akan bahas itu gitu. Boleh ya Bapak-bapak ya? Boleh banget. Apalagi di warung saya ini kan banyak makanan boleh sambil dimakan-makan. Begitu ya. Tapi ini tidak terinfeksi ya? Tidak, bersih sanitasi sini bener-bener bersih. Ini anak baru saya ini walaupun dia model klemer-klemer gitu ya. Tapi dia tuh ya bersihan kok ya. Kelihatan kan ya cantik bersih. Kayak saya kan cantiknya sama kan. Betul. Kualitas harus dijaga warung Wapirli ini. Nah ngomong-ngomong nih Pak ya. Yang namanya sungai itu kan bisa dibilang urat nadi kehidupan. Bapak lihat urat saya nih Pak. Wah, banyak Gelang kehidupan saya, di situ ya. ada gelang-gelang ini kehidupan saya Pak ini Pak. Nah kalau misal tercemar itu kan otomatis jadi kehidupan Betul. jadi nggak bagus begitu. Nah gimana nih kalau misalnya kita bahas soal topik yang itu boleh ya? Boleh. Boleh. Ngobrol-ngobrol santai sambil makan-makan boleh. Karena pastinya saya pengen tahu nih dari kacamatanya Komisi D DPRD Jawa Timur memandang yang namanya kondisi sungai yang ada Jawa Timur ini seperti apa gitu loh Pak. Yang saya tahu kan tempat saya ini kan ya bersih-bersih biasa gitu loh. Yang lainnya gimana? Ya, ini siapa? Buat siapa? Saya Iya pertanyaan. dengan Bapak. Nih, kondisi sungai kita yang ada di Jawa Timur. Sebelumnya kita coba petakan dulu. Ada sungai yang kemudian ranahnya BBWS ya. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas maupun ada yang dari Bengawan Solo. Kemudian ada wilayah sungai yang kemudian diampu oleh provinsi, ini DI provinsi. Di provinsi ada banyak termasuk diantaranya yang ada di Surabaya maupun ada di Pasuruan. Kemudian ada sungai yang kemudian menjadi wilayah atau ranahnya kabupaten kota. Tadi ketika pertanyaannya saya panggilnya Ning siapa biar penak. Same. Ning Sim. Jadi Sim sama-sama ya. Jadi Ning Sim gini. Sungai kita kondisinya apakah dalam Mungkin sebelum masuk ke sana ya. Ya. Sebelum masuk ke sana mungkin gini. Pengertian sungai itu apa sih? Sungai itu kan aliran air tawar ya, yang mengalir dari hulu sampai ke hilir. Hulu ke hilir. Terus. Nah kondisinya sekarang macam-macam. Biar diluruskan dulu kondisinya. Saya harus nulis ini lagi loh Pak. Ayo Pak Husnul boleh. Ya, sungai secara umum ya. Jadi Iya, secara benar. kasat mata aja kita Iya, lihat. iya, Ada iya. sungai Berantas kan Surabaya ada kali Surabaya ya, Iya. ada kali Lamong. Nah, secara umum kondisi sungai kita apakah terbilang baik-baik saja? Menurut saya dari sudut pandang tertentu kita akan mengamini bahwa ini kurang baik. Kurang baik. Bahwa ada potensi sungai kita ini mengalami problem di antaranya pendangkalan. Sedimentasi yang kemudian dangkal, kemudian ada juga kondisi pencemaran yang ini akan berakibat buruk buat anak atau generasi penerus. Kemudian ada juga potensi-potensi yang membuat atau menciptakan terjadinya banjir nih. Ini termasuk apa problemnya sampai terjadi ini? Satu misalkan di bantaran sungai kemudian rapat, kemudian ada pembuangan sampah yang kemudian tidak semestinya dilakukan di sungai, itu di antaranya. Kondisi atau fenomena seperti ini memang terjadi di Jawa Timur secara umum. Termasuk ada beberapa case sungai ini kemudian dicemari oleh limbah industri. Iya itu Pak, betul Ya, itu. betul ya. Banyak ya Pak ya? Ada beberapa titik atau spot-spot tertentu karena bicara industri tidak semua kabupaten kota ada. Betul. Ada biasanya ada di kota-kota tertentu. Teman-teman yang kemudian bergerak di lingkungan alam, teman-teman yang kemudian di aktivis alam, ini pasti akan sering bersinggungan secara langsung dengan kondisi itu. Nah, apa kemudian yang perlu kita lakukan? Kami tentunya dari DPRD provinsi mendorong adanya sebuah regulasi. Boleh. Warung bebas. Bebas. Mau ambil makanan boleh tapi bayar. Saya
saya butuh pemasukan. Pak gimana? Terus, waduh. Nah, ini sampai ada tamu Wah, alhamdulillah. ada lagi pelanggan baru Nah, iki. monggo, Mbok, jangkruk Pak, sisan Pak, nih. Pak, sini Pak, ngapain di sana? Pesennya dari sini. Ini loh ada Monggo. kursi. Ayo, gak usah sampai anak buahku, sampai aku. Ayo sini duduk. Duduk sebelah sini. Mau minum apa? Ada. Ayo, mau minum apa? Aku aja yang tanya, duduk manis kamu. Mau minum apa? Biasanya. Apanya? Kita wis langganan. Gak usah banyu. Biasanya gak usah banyu toh. Jajan tok ya toh. Ya wes. Bonus sih nggak apa-apa minum teh. Teh aja ya Pak biar sehat ya kan. Ojo manis-manis, aku wis manis soalnya. Percaya Pak saya duduk lagi ya. Monggo sambil Kacangnya dimakan. dihitung satuan atau dihitung kiloan ini? Yang kacangnya free, yang lainnya bayar ya. Monggo. Oh, kamu wake ya. Loh, tamu penting kabeh ini. Iki Sik, tonggone sik, jenengan sik, apa sik, mantane sik, jenengan sik, iki? sik, sik. Apa, Pak? Tonggone sampean apa koncone sampean apa? Tonggo. Konco lawas Konco saja nih Pak, lawas. terus isin aku ngakon ini. Ketemu lagi ini tiba koncoan. Saya tak Pak Ami, geser dikit Pak biar kelihatan sama Iya, yang iya, tengah iya. menyaksikan kita. Geser kemana ini? Geser kan? Nah, wes siapa oke? Oke. Nyaman Pak Nyaman. duduknya? Oke, sudah. Sambil dicemil-cemil ya Pak Oke, Tonggo oke, saya oke. Pak Ami ini ya. Saking mundi Pak Ami. Saking Jombang, Pak. Alhamdulillah. Ini tambah seduluran kabeh ya. Temen. Seduluran nggih, Pak. Warpili Waket, tambah nggih. laris ini. Iya benar. Lanjut Pak tadi Pak, kepotong sama Pak Ami datang Siap, tadi. Pak Ami. Maaf. Semoga nanti bisa memberikan banyak masukan juga buat kita. Ya, Yang saya dengar Pak Ami ini kan aktivis lingkungan ya. Betul Mas Ami? kebetulan. Saya panggil Mas saja ya. Nggih, Mas. Jadi kami di DPRD Provinsi, diantaranya kami memiliki fungsi untuk legislasi. Ngamuten, fungsi pembuatan perda lebih tepatnya. Ya. Kemudian ada fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Bicara sungai ini kemudian kita tidak hanya sekedar memastikan airnya ini jernih, tapi kita juga bicara penegakan hukum lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap kondisi alam ini menjadi sangat penting. Nah, maka di Jawa Timur pun sebenarnya sudah ada perda yang mengatur itu. Perda nomor berapa Pak Ami? Nomor 7 tahun 2014 itu terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kami di DPRD Provinsi bersama dengan mitra kerja kita di Komisi D ada PUSDA bersama-sama bahwa urusan Pusda ini tidak hanya sekedar bicara irigasi. Pusda ini juga bisa bicara terkait dengan kualitas air yang berkelanjutan, manfaat air yang kemudian bisa berkelanjutan, tidak hanya sekedar untuk irigasi. Ada sumber air minum yang akhirnya nanti muaranya juga diantaranya bersumber dari situ. Tidak hanya bicara ketahanan pangan, tapi banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan ketika lingkungan ini berjalan baik, kemudian sungai ini bisa berfungsi dengan baik. Dengan ini. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Nah, saya pengen tanya sebentar. Tadi kan Pak Amit tiba-tiba muncul ya kan sebagai ketua lembaga berantas berdaya. Oh, keren loh ya. Tonggo kiki aja nih keren. Kak Sido izin aku keren, aku buang kabeh Pak Amit ya. Gimana Pak? Kalau menurut Pak Amit pandangan sejauh ini soal sungai-sungai yang ada di Jawa Timur ini pantauannya Saya tak ngombe sih. boleh gak apa-apa Pak? Kira-kira seperti apa? Iya Pak, monggo dicamil loh ya. Nanti saya juga punya pertanyaan Pak, ngobrol-ngobrol juga. Gimana Jadi Pak gini Ami? Pak ya. Jadi nek ngomong no banyu, kalau kita berbicara sumber daya air itu ada 4 pilar. Oh, 4 pilar. Ya. Yang pertama ini terkait dengan konservasi sumber daya air. Yang kedua ini pendaya gunaan sumber daya air. Yang ketiga ini pengendalian daya rusak air. Dan yang keempat ini pemberdayaan masyarakat. Nah, 4 pilar ini harus berdiri tegak semuanya. Yang terkait dengan konservasi ini, bagaimana kita memberikan perlindungan terkait dengan sumber mata air, tangkapan air. Nah, ini terkait dengan pendaya gunaan ini, bagaimana kita memanfaatkan air ini dengan segala potensinya untuk pemanfaatan. Kanggo sumber air minum, kanggo pertanian, kanggo industri tadi yang disampaikan. Nah, kalau yang daya rusak ini
ini adalah terkait dengan potensi bagaimana air ini bisa berdampak. Selain ada manfaatnya air, tapi juga bisa mengakibatkan kerusakan. Saya Pak Bijim ya, Iya. ada manfaatnya Sik. pegawaiku. Ayo ditoto-toto iku. Ditoto-toto dirapikan, harus simetris ya, yang warna kuning sama kuning ya kan. Terus tahunya juga ukurannya harus presisi ya. Walaupun warung pinggir kali harus tetap dijaga Pak, ya kan kualitasnya. Ayo loh Pak, monggo Pak. Ayo pisang-pisang boleh loh ya, atau mau gorengan? Boleh, sudah ini dulu ya. Coba banyak-banyak Pak, bahaya. Mumpung yang gratis kan ayo. Iya benar. Nah, saya mau geser ke Bapak sebelah kiri saya ini loh yang pakai baju putih, Pak Yoyo. Ya. Di daerah Bapak gimana Pak pantauan kondisi sungai yang ada di sana tuh? Kalau di dapil saya, dapil 4 itu meliputi Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Di situ terkenal Sungai Sampean. Sungai Sampean. Sungai Sampean atau Kali Sampean. Cuma kita masih harus meluruskan. Kadang kita pengertian sungai, kali, dan saluran itu kalau kira sama. Pengertiannya itu. Meskipun semua mengalirkan air. Padahal beda ya, Pak? Beda itu. Di daerah saya itu ada terkenal Sungai Sampean. Sungai Sampean itu kalau di saat musim hujan dia sangat tinggi volumenya. Tapi di saat kemarau langsung kecil sekali. Sehingga dam Cepet Sampean asapnya itu cepet gitu ya? iya, dam Sampean itu berfungsi jadi dua pengendali banjir dan untuk pengirigasi. Nah, ini satu objek yang melakukan dua fungsi itu sangat harus hati-hati. Kalau dilihat dari kebersihannya cukup lumayan lah. Indeks IKN-nya itu IKA-nya itu sekitar 50-an lah, 50%. IKA itu apa Pak? Indeks kualitas air. Indeks kualitas air itu sekitar 50-an. Sehingga teman-teman itu di daerah saya masih bisa memanfaatkan air itu untuk sumber kehidupan. Yang paling minimal untuk bisa dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan itu berapa indeks kualitas airnya? Ya, jadi tergantung ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Dewan bahwa air ini terkait dengan kualitas dan kuantitas. Kuantitasnya harus tercukupi dan kualitasnya juga harus baik. Kuantitasnya akeh, tapi kualitasnya nggak mendukung, waduh wae, ya kan? Ya. Tapi kualitasnya api, tapi nek jumlahnya saiki, ya ngesakne kekurangan air. Jadi itu. Nah, terkait dengan indeks kualitas air ini terkait dengan kualitasnya. Dia ini terkontaminasi dengan limbah industri. Ada dua, limbah industri, ada limbah domestik. Nah, setiap wilayah beda, Pak. Setiap wilayah beda. Terus Pak, kalau di tempat Bapak sendiri gimana nih? Apakah ada aspirasi masyarakat begitu terkait supaya tolong Pak bantu supaya sungaiku ini bersih gitu? Ya kalau Mbak Ning ya. Mbak Ning kan? Mbak Ning, Mbak apa boleh lah ya. Dalam setiap reses anggota dewan itu hampir pertanyaan itu muncul Mbak dari bawah bahwa memang di Pamekasan utamanya di daerah perkotaan problem banjir yang notabene terdampak dari pendangkalan sungai di Kali Lamong yang kebetulan ada di tengah kota. Ini sangat menggerogoti soal kesejahteraan dan peningkatan perekonomian yang ada di sana. Artinya dari dampak Kali Lamong yang mulai terjadi pendangkalan dari hulu dan hilir yang tidak langsung menyerap air ke bawah, sehingga ini menyebabkan luapan air ke rumah-rumah warga. Nah, ini beraneka ragam Mbak Ning, bahwa tingkat banjir ini sudah luar biasa dari tahun ke tahun ini sudah mulai meluas. Nah, ini yang perlu ditangani saat ini, bagaimana penanganan dari pemerintah provinsi melalui tekanan-tekanan kita, karena selain penganggaran kita juga berhak mengawasi dan menganggarkan bagaimana Kali Lamong yang menjadi permasalahan ini bisa cepat terselesaikan. Dan alhamdulillah kita sepakat bahwa sungai harus menjadi sumber kehidupan kita. Karena semuanya dari sungai. Betul sekali. Artinya dari sungai. kalau berbicara tadi Mas Yoyo, Pak Haji Yoyo, Mas Arif, Mas Ami juga menjelaskan bahwa di Kali Berantas saja tingkat IKA-nya sudah 50 lebih kayak gitu. Dan hampir semuanya. Nah, kualitas airnya. Tetapi perlu kita waspadai juga bahwa Kali Berantas juga ada momok yang harus ditakuti. Apa tuh? Dari limbah Oh iya. industri. Benar-benar.
Artinya IPAL yang perlu kita awasi masih belum secara menyeluruh. Sampah ya Pak. Nah, iya. Beda dengan domestik yang dihasilkan dari rumah tangga. Problem ini baik industri, domestik dan pertanian ini berbeda-beda tergantung wilayahnya. Kalau di Surabaya ini kemungkinan banyak apple. Kalau di Malang domestik mungkin ya, atau pertanian kayak gitu. Di Pamekasan ini juga salah satunya di Kalilamung karena domestik. Banyaknya warga yang berada di sekitar titik banjir itu banyak yang membuang sampah. Dan ini juga lemahnya pengawasan dari pemerintah kita saat ini. Begitu, Mbak Ning. Jadi ini lah, jadi bapak-bapak tadi sudah menjelaskan di wilayah masing-masing ternyata ada masalah. Ada masalah banjir, ada masalah kualitas air. Nah, kali itu sungai itu ada hulu, tengah, hilir. Nah, ternyata masalahnya beda-beda. Di hulu masalahnya C. Hulu ini kan tangkapan air, ya kan? Air ini kan mengalir dari hulu ke hilir. Nah, dari hulu ini masalahnya sekarang ini banyak alih fungsi lahan. Wit-wit ditepangi kabeh. Kebutuhan biasanya. Pak, gak apa-apa ta, Pak? Aman. Minum, Pak, minum dulu. Nah, ini sumbernya banjir. Ya, dari tangkapan air ini tidak ada. Lah air koyo banyak udan koyo digelontor mengisor akhirnya nggawa sing jenenge sedimentasi tadi. Akhirnya ada pendangkalan. Kalau sedimentasinya masih pasir masih lumayan, tapi kalau batu sulit ya. Terus ditambahi sampah-sampah mereka. Limbah domestik. Sebagian itu mereka menganggap kali iki tempat sampah raksasa. Buah kali. Kok ngalir sampah nih? Untung tempatku gak ngono loh, Pak. Sehingga terjadilah banjir. Saya tak ngecek anak buahku. Buang sampah di mana tadi? Nah, iki lagi petak takon. Lah iya, ayo buang sampah. Papir iki sungai lho iki. Ora Pak, buang sampah ini gena kok, buang nang ndi ku mau. Buang di mana? Tempat sampah loh ya, buang sampah Pak. Kita kan jaga kebersihan. Dibuang di tempat sampah kemudian dibuang kemana? Di tempat TPA Pak, benar. Dibuang di tempat sampah yang luas tadi katanya Pak. Untung jawaban saya benar ya Pak ya. Menambahkan sedikit. Boleh. Disampaikan Mas Ami. Jadi ketika bicara hulu, alih fungsi lahan, di antaranya seperti apa? Memang fungsi lahan kita ini sebenarnya sudah berubah. Yang dulunya untuk tanaman, untuk pepohonan, kemudian sudah berubah menjadi bangunan. Kemudian yang dulunya tanaman keras, sekarang menjadi tanaman musim yang memiliki akar yang tidak kuat, sehingga untuk serapan air kurang. Sampai turun gitu kan, ada lagi penambangan. Nah, ini juga berdampak potensi nanti menjadi kerusakan sungai. Daya rusak tadi. Di tengah-tengah tadi yang disampaikan Pak Ami, ada nih selama proses perjalanannya air mengalir itu carang ngerti Pak ya? Carang, bambu dan sungainya. Ini juga ada potensi yang menyebabkan pendangkalan, kemacetan sampai terjadi luapan air. Case terjadi di Pacet. Beberapa bulan yang lalu, masih di tahun 2025 ya, ada banjir itu. Salah satunya adalah tahura itu ada pohon yang kemudian roboh, kemudian menutupi arus atau aliran kali kecil itu ya, yang kemudian akhirnya menyebabkan resapan air ini masuk ke tanah, ada tingkat jenuh tanah yang tinggi sehingga banjir. Itu di antara penyebab ketika kita bicara ekosistem lingkungan ini tidak tidak semestinya diperlakukan mulai dari hulu sampai hilir. Hilir nanti, nah tadi kita bicara ya, kalau hilir. dilihat dari dampak rusaknya ya seperti tadi, tapi ada dampak manfaatnya juga. Oh iya pasti. Manfaatnya itu terutama di hilir ya, terutama di pertanian. Iya irigasi. Karena gini, sungai itu kan ada tanggung jawabnya masing-masing. Dari 1.000 ke bawah itu punya kabupaten. 1.000 sampai 3.000 hektar itu punya provinsi, 3.000 hektar terus 3.000 hektar ke atas punya pusat. Nah, kondisi-kondisi air untuk pemanfaatan itu sebenarnya imbang dengan kerusakan. Daya rusaknya juga ada, daya manfaatnya juga ada untuk pertanian. 50-50 lah ya. Mbak Ning ya, sedikit memberikan boleh, Pak Nurul Huda. Tambahan berkaitan dengan sungai ya. Secara filosofi sungai ini kan dari hulu ini kan mengalirnya secara jernih kan begitu ya, suci. Tapi
di sepanjang perjalanan banyak sekali yang melintasi sesuatu yang mungkin menurut kita itu kan pencemaran dan lain sebagainya. Ketika kita bicara sungai di dapil kami di Madura, ada beberapa case di situ berkaitan dengan kasus banjir. Semuanya itu penyebabnya adalah luapan-luapan sungai, baik itu banjir yang ada di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan maupun di Sumeneb. Semuanya ya disebabkan karena luapan sungai yang memang ada terlalu dangkal dan lain sebagainya. Cuman di sisi lain ketika kita bicara aturan, ketika bicara kewajiban kita sebagai pemerintah seperti itu harus ada kolaborasi sebenarnya. Karena memang di setiap daerah itu kan rata-rata ada yang sungai milik provinsi, sungai milik kabupaten dan sungai milik pusat seperti itu. Kadang ketika itu sudah dimiliki oleh provinsi maka kabupaten abai, kadang seperti itu. Terus ketika itu sungai menjadi kewenangan dari pusat, kadang provinsi abai, sehingga kolaborasi itu sangat diwajibkan karena memang untuk mengatasi sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu penyebabnya banjir dan lain sebagainya. Ketika sudah ada kolaborasi, sudah ada kerjasama yang baik antar stakeholder, baik itu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, itu nantinya sedikit demi sedikit bisa mengurangi banjir yang ada di wilayah-wilayah yang disebabkan oleh sungai seperti itu, Mbak. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong yang saya pernah baca tuh Pak ya, sambil jaga warung pas itu kan ya, siang-siang ngantuk timbang tidur ya kan, kalau ada pelanggan saya enggak tahu jadi saya baca-baca. Itu loh Pak, ada sungai yang di Pasuruan. Sungai apa sih namanya Pak? Kedondong. Ya, Kedondong apa Kedundung? Kedondong, Sungai Wangi ya. Sungai Kedondong, Sungai Wangi di Pasuruan itu kan mendapatkan perhatian serius ya karena adanya pencemaran dari sejumlah perusahaan. Nah, DLH Jatim juga mengawasi dan akan memberikan sanksi kalau terbukti pelanggaran, misalnya tidak memiliki IPAL. Ini gimana Pak? Apakah benar hal itu? Ya boleh Pak Ami, ya boleh. Silakan Pak Ami. Ya jadi gini, menyelesaikan permasalahan sungai itu tidak bisa sektoral. Jadi harus secara komprehensif. Tidak boleh setengah-setengah. Nah, jadi kalau kita gali permasalahannya itu pertama ya karena masalah perilaku. Ya kan bisa kan? Perilaku. Nah ini penanganan juga berbeda. Yang kedua karena sarana prasarana. Karena tidak adanya prasarana yang mencukupi sehingga persoalan-persoalan sungai itu terjadi. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Ini perlu pemerintah sanksi ini. Penegakan hukum ini yang harus ditegakkan termasuk tadi penambahan itu. Nah ini ayo Bapak-Bapak kita solusinya apa yang disampaikan oleh Pak Uda tadi? Kolaboratif. Ya, kolaborasi. Hukum seperti ini mungkin ada sosialisasi kepada masyarakat. Selama ini belum ada Pak sosialisasi? Ada, cuman kan tidak maksimal begitu ya. Tadi saya setuju dengan Pak Uda tadi. Jadi adanya kolaborasi itu penting. Hari ini kita sudah lakukan loh. Warungmu iki Mbak, iki warung kolaborasi iki. Alhamdulillah. Ono pemerintah, ono anggota dewan, ono swasta kan, ya kan, ono media. Nah ini penting. Dan ada tehnya Pak. Ono masyarakat, ada tehnya. Menambahkan mungkin ya Pak. Iya boleh. Jadi kendala kita saat ini selain yang disebutkan Mas Ami tadi soal kita harus melepaskan ego sektoral. Tapi yang lebih penting bahwa pendataan ini dari berbagai bidang memang harus dimulai hari ini kayak gitu. Artinya data makro dan mikro itu harus dikomprehensifkan. Jadi nanti ketahuan ini kekurangannya mana. Nah saat ini kita termasuk Dewan pun lebih fokus kepada proyek infrastruktur. Nah apa yang lupa? Satu, pengawasan untuk kualitas air. Itu anggarannya sangat terbatas. Nah mungkin dengan adanya diskusi hari ini ya dengan teh panas, dengan kopi walaupun muka teh kayak gitu. Kemang warung ini penuh kejutan. Iya penuh kejutan. Mungkin nanti bisa didiskusikan lah. Kopi datangnya teh. Didiskusikan lagi bagaimana Mas Ami ya pengawasan soal kualitas air ini lebih dioptimalkan. Kayak gitu. Jangan hanya berbicara infrastruktur. Iya sih. Karena metode untuk bagaimana kondisi air ini, kan ini kan dalam RPJMD kita
2045 bagaimana air sungai juga bisa diminum kan? Keran juga bisa diminum kan, ini tujuannya kayak gitu. tujuan Bagaimana kalau seperti kita tanpa air kayak gitu? Tapi di hulu harus dibetulkan. Wah, ya itu. Hulu kalau dibetulin Nah itu di perlunya hulu, makanya pengawasan tadi. kualitas air itu tadi. Pak Abed tadi bilang di hulu ini. Iya lah. Semuanya tuh berkesinambungan. Berkesinambungan. Saya hulu sampai hilir gitu kan. Dan tidak hanya dari Pusda aja, Mbak. Kalau bicara tanggung jawab masalah lingkungan, itu juga kehutanan juga kita harus melibatkan. Tata ruang mungkin juga ya. Betul. Ikut ya tata ruang. Pinter ya aku ya. Soalnya makan kacang Pak, sering main. Mau nggak Pak Beta Pak pinter makan kacang. Duduk bersebelahan Pak Yoyo langsung naik lah ya. Pak udah nih kayak ada yang mau disampaikan. Monggo loh. Monggo Pak. Kalau bicara tanggung jawab sebenarnya kan tanggung jawab berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan sungai ini kan menjadi tanggung jawab bersama, terutama ya bagi pihak-pihak terkait yaitu ya lingkungan hidup, terus pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan kami di sini sebagai anggota dewan sebenarnya ada tiga fungsi yang memang harus kita lakukan. Yang pertama ya penganggaran, bagaimana kita memastikan anggaran infrastruktur, anggaran yang apa disampaikan oleh Bang Haris tadi itu bisa terrealisasi. Yang kedua ya berkaitan dengan aturan perda, apakah perda yang sudah ada hari ini sudah maksimal dilaksanakan, apakah perda hari ini yang sudah diterapkan di Provinsi Jawa Timur itu sudah ada. Pertanyaannya, perda di provinsi ada, apakah perda di kabupaten kota sudah ada berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Yang ketiga berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan hari ini mungkin yang hanya diterapkan mungkin di pinggir jembatan dilarang buang sampah, atau apakah ada pengawasan yang lain seperti itu, karena penting kiranya pengawasan itu diterapkan untuk bagaimana bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya air ini adalah sumber kehidupan kita. Ketika air ini tercemar, ketika air ini sudah tidak bersih lagi, maka itu berdampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap pertanian, walaupun mungkin di pertanian sebatas air. Tapi kalau umpamanya airnya itu tercemar dengan limbah yang dari rumah sakit, limbah dari pabrik, apakah nanti hasil dari pertanian itu juga bisa dikonsumsi atau seperti apa? Itu sebenarnya panjang sekali ketika berbicara air yang mengalir di sungai, karena sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, air itu adalah sumber kehidupan bagi kita begitu. Tapi kalau ngomong nih katanya kan bagaimana perda ini apakah sudah cukup gitu ya. Tapi rasanya kalau menurut saya pribadi loh ya, saya masyarakat awam ya kan ya. Kurang kayaknya ya. Kurang kayaknya ya. Gimana? Penyelesaian kualitas air yang karena sampah dan sebagainya, maka reduksi sampah maupun limbah sungai itu harus dari hulunya. Nek ngomong sampah, hulunya ya apa? Nang dapur sampean. Ya kan, misalkan contoh itu. Aman sampahku bersih. Nah, masyarakat iki ayo diajari sebenarnya kita itu tidak perlu membuang sampah kok. Sampah itu bisa kita manfaatkan. Bahkan yang namanya contoh, sampai nek adang sego, ya kan? Pususane iki jenenge banyu leri. Ya kan? Ini adalah residu sampah. Tapi bagaimana kita bisa suatu ketika nanti yang jenenge banyu leri itu lebih mahal dari harga beras. Iya kan? Dinggo pupuk. Nah, hal-hal yang semacam ini jadi mereduksi sampah harus dari hulunya. Ya, harus dari hulunya, dari sumbernya. Tapi harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu, edukasi. Nah, mumpung ono anggota bapak-bapak dewan ini. Nggak ada rencana edukasi di warung saya juga enggak apa-apa loh. Saya menyediakan terbuka lebar. Bank sampah harus dihidupkan. Iya, ini kan perilaku masyarakat yang harus paling penting sekali itu dengan menerapkan yang namanya ekonomi sirkular. Dan akhirnya nanti sampah bisa menjadi berkah. Betul. Itu baik sampah anorganik maupun sampah organik. Betul. Nah, sing penting ke masyarakat ayo dijak bareng. Rek sing mbok buah iki iku rezekimu. Sampahmu rezekimu. Ya, nek wis ora rezeki gak bakal dibuat nang kali. Ada fenomena baru, Pak. Ada fenomena baru, Pak. Di daerah saya itu. Sorry Pak Bijim sebentar. Hehehe. Klewas dari mana? Habis buang kenangan, Bu. Kenangan. Maksudmu apa? Ayo sini. Maksudmu apa?
Kenangan apa? Buang kenangan di sungai Ojo nggak apa-apa kan, Bu? Saya tanya sama bapak ahlinya, buang kenangan di sungai boleh Pak? Saya kenangannya dalam bentuk apa sih? Kenangan biar hanyut Wah sekalian. iya kok iso klewas-klewas gak pamitan nambah ibu iki piye toh? Ibu mau minum tak? Gak mau minum aku, mau makan, lapar. Ayo cepat no panganan. Pisang-pisang iku oleh kaya aneh ya. Wis sampe minum sih ngelak pisan aku. Jadi pisang sampe minum ya. Mame pisang, tak kira kembang, Mbak. Iku wingi. Iku loh. Ayo cepetan ditaruh. Terima kasih lo ya. Bayaran naik minggu depan. Sing duwe warung grape angin mesti laris iki. Laris. Kok kotor sih? Ayo dibersihkan ini loh. Duh, enggak mau ini yang bersih. Duh, minta ampun. Bersih nggak Pak ini? Bersih toh? Bersih. Aman ya. Duh. Maklum ya Pak anak baru, teman anak baru Pak. Mohon maaf ya. Kacangnya wis entek akeh ya. Lah iya. Apa lagi loh Pak ini Pak? Ambil satu-satu. Ini mumpung free Pak, hari ini bebas, free nggak bayar ya. Ayo cepetan Soraya ngelak. Ayo ngelak aku Soraya cepetan. Tuh bersih pokok iki. Aduh, sik Pak kudu gini pegangnya Pak. Oh iya. Sidik jari biar nggak kelihatan Pak. Duh lumayan. Minum Pak. Jadi sama pisang nggak, Bu? Saya ngomong apa arek iki apa sayang? Jadi sama pisangnya. Iya jadi sama buah-buahan lainnya mau aku jeruk-jeruk itu sehat kayaannya. Minum Pak ya. Monggo. Mari Pak minum semua. Pak minum. Ya. Ya. Duh. Diminum, Bu, Pak, kopinya. Iya. Diminum. Ini lagi saya minum, Mbak Soraya, Mas Haris tok, ini maaf apa ya, dia tuh masih trending Pak. Lah nggih. Yang ditawarin kok Mas Haris tok, ada apa ya? Ada apa? Ada apa Soraya? Jangan pilih-pilih. Di sini ada 1, 2, 3, 4 bapak-bapak. Ayo dipilih. Apa kata Mbak Bujang? Jangan buka kartu. Oh alah, duduk manis itu jangan kemana-mana Soraya. Nanti ada pelanggan datang lagi biar kamu bisa menyambut yang betul ya. Maaf ya Pak ya, agak cerewet saya Pak. Mohon maaf loh Pak ya. Maaf. Ayo ngomong lagi Pak. Masalah. Ya saya tadi kepotong. Iya silakan Pak. Apanya yang dipotong tadi Pak? Mas Yoyo dilanjutin dulu. Mas Yoyo. Boleh, Kan boleh, ada Pak. fenomena baru, entah ini benar apa salah, terserah nanti pengawat lingkungan ya. Ya. Di saat petani itu mengharapkan air, justru air keruh yang diharapkan, bukan air bersih. Air bersih. Kalau tambah coklat itu tambah bagus ke tanaman. Kandungannya mungkin Kandungannya ya, Pak. ya. Entah ini benar atau salah. Langsung yang langsung jelas, berpikir loh Pak Aminya. Tapi yang jelas gini, di saat sudah airnya itu keruh, coklat, kemudian petani itu bercocok tanam padi, pupuknya yang digunakan sedikit. Ini enggak tahu ini benar atau Pak. Teori baru ini. Jadi bisa Tahu saya. Ditutur ini. kayak bisa lebih efisien Karena gitu ya pupuknya. petani lebih enjoy untuk yang air coklat itu. Tapi untuk pertanian, kalau untuk konsumsi dan lain sebagainya harus bersih. Nah, ini dua faktor yang bertolak belakang. Cara pandangnya gimana menurut pemerhati lingkungan? Ayo ya Pak. Jadi ini namanya fenomena kasuistis. Nah, banyu sing milih sing warna coklat iku mau kandungannya apa dhisik? Ya kan yang terjadi kok iso nyuburne lahan pertanian. Iya. Nah, itu keberuntungan dari wilayah yang di sana. Mungkin juga ada ternyata ada unsur-unsur hara yang terbawa ke aliran sungai ini sehingga membantu penyuburan tanah itu. Tapi bukan prinsip unsur huru hara ya, Pak, ya. Jangan huru hara. Hulu. Jadi gini Mbak, betul apa yang disampaikan. Di Jawa Timur ini sungai itu terbagi kewenangannya. Ya, kewenangan. Ya, ada kewenangan pusat. Karena itu adalah sungai strategi nasional. Ada kewenangan provinsi dan ada menjadi kewenangan kabupaten. Alhamdulillah Mbak berantas gak koyo bahwa sungai sampahnya itu kan ono sungai yang tercemar sedunia barang itu. Alhamdulillah awake dhewe termasuk enggak. Ngomong tercemar kok lihat saya metenteng itu apa Pak? Ndrewedeg ya. Aman loh Pak, bersih ya. Sorenya udah dirapi-rapikan, bersih sampah-sampah pergi semua ya. Kenangan-kenangan juga udah pergi. Aman. Dan yang perlu kita pahamkan bahwa masyarakat Jawa Timur itu peduli loh Mbak. Ya, kita harus menaruh kepercayaan kepada masyarakat
bahwa masyarakat itu sebenarnya pengen sungainya bersih. Ya, betul, Pak. Nah, betul apa yang dikatakan Bapak-Bapak ini. Perlu sosialisasi, perlu bersamaan. Nah ini. Memang sejauh ini belum ada Pak, atau mungkin ada tapi nggak merata gitu. Karena tempat saya ya baru hari ini Pak adanya Pak. Iya, jadi tadi di awal disampaikan Mas Ami bahwa ada dua problem ya. Satu di sektor industri, yang satu lagi sektor domestik. Dua-duanya punya tantangan yang berbeda, Mbak. Meskipun ketika bicara di sektor industri sudah ada kepastian harus memiliki IPAL. Tapi kita juga perlu cek kemampuan fiskal kami. Biasanya ada keterbatasan resource SDM untuk melakukan cek secara rutin. Mungkin saat ini masih cek secara berkala. Yang kedua, masih adalah beberapa pabrik, beberapa industri yang kemudian rasa apa Pak? Kepeduliannya terhadap lingkungan masih dirasa kurang. Kemudian ketika bicara Pak, pabrik Pak gak peduli Mbak lingkungan piye ya toh Pak. Ketika bicara yang domestik, yang di domestik. Jangan. Maaf. Tantangan di sektor domestik ini, Neng, jadi populasi masyarakat kita yang berada di bantaran sungai atau yang lingkungannya kemudian di sungai ini kan cukup banyak. Saya sepakat Pak Ami tadi, alhamdulillah kemudian memberikan apresiasi kepada masyarakat kita, ada kepedulian di sana. Yes. Tapi pertanyaannya ini kemudian ketika banjir, sedikit banyak pasti akan kita jumpai yang namanya tumpukan sampah. Maka kami menghimbau saudara-saudara kami supaya peduli dengan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Buanglah kenangan saja kata Iya, kayak si Soraya. Benar berarti ya, boleh ya. Boleh. Karena bicara regulasi. Tidak boleh juga itu Pak. Gimana? Tidak boleh juga kenangan. Kenangan juga gak boleh ya? Jangan kenangan ya. cukup dipendam. Juga aku kan mau kopi nyanyi kenangan cinta. Pak Huda kenangannya disimpan di mana? Sebenarnya kan seperti ini. Gimana? Apa namanya berkaitan. Saya iki sopo iki? Ya. Ayo Soraya tolong dilayani dengan sepenuh hati, dengan senyum merekah ya. Laris. Sewenang Pak laris warungnya Pak. Biar Iku Pak udah Haris promo. nanti yang bayar. Mbak cantik-cantik. Nanti traktir sama Pak Haris. Pak Haris. Oh, Pak Haris ya. Yang mana? Yang tadi disapa sama Mbak Rosalia. Mbak Haris. Mbak Rosalia yang Sama mana? namanya Ayo. Salah lah. Mbak Hai. Alah. Beli yang banyak, mumpung ditraktir. Ini kayak anak kos-kosan sebelah ini ya. Kenapa? Yang bestseller ya itu, yang gede itu bestseller. Lagi flash sale kita ya toh. Boleh ditraktir sama bosnya, tenang ya. Borong. Sambil duduk jangan pergi dulu, nanti biar bisa tambah-tambah lagi. Kerupuknya tuh ya enak loh, tuh impor barangnya kayaknya. Iya ta? Bener ya? Bukan dari UMKM itu kita tuh peduli sama Tapi hal bukan warung lokal. Madura nih ya? Bukan. Nggak lengkap soalnya kalau warung Madura Iya, kan bisa kurang lengkap ngerokok. ya. Ya. Selain kurang lengkap, nggak buka 24 jam. Iya, lanjut lagi. Ya, Mbak, tadi kan berbicara berkaitan dengan banjir. Hari ini sebenarnya anggaran-anggaran untuk meminimalisir kebanjiran yang diakibatkan oleh luapan sungai itu sebenarnya sangat luar biasa sekali. Baik itu anggaran dari pusat maupun anggaran di provinsi. Sekarang saya berbicara berkaitan dengan di dapil saya di Madura. Di tahun 2025 itu anggaran untuk mengurangi angka kebanjiran baik itu di Sumeneb, di Pamekasan sampai di Sampang itu lumayan besar sekali. Itu bentuk kepedulian pemerintah untuk bagaimana bisa mengatasi atau meminimalisir angka kebanjiran yang ada di Pulau Madura. Cuman pertanyaannya hari ini apakah anggaran yang dikeluarkan sebesar itu cukup untuk mengurangi kebanjiran atau memang hanya sebatas ketika sudah banjir itu diuruk sungainya setelah setelah musim hujan lagi nanti itu hilang, dan nanti anggaran yang terus-menerus setiap tahun itu dikeluarkan itu sangat luar biasa sekali, sehingga
perlu kiranya nanti perencanaan yang sangat matang untuk bagaimana mengurangi banjir akibat dari luapan sungai itu sendiri. Karena kalau di Sampang ada sungai Kali Kemuning seperti itu, sebenarnya itu merupakan tanggung jawab pusat seperti itu, sungai tanggung jawab pusat. Cuman ya provinsi juga menganggarkan, kabupaten juga menganggarkan. Ini adalah bentuk kolaborasi seperti itu. Tapi kalau di Pamekasan juga saya belum paham juga sungai apa ya Bang yang meluap sehingga tahun kemarin bisa banjir itu? Kali Jombang. Kali Jombang ya. Nah, itu yang sebenarnya hari ini menjadi perhatian khusus. Foto-fotoan ta, sing ayu, jangan lupa di tag posting Instagram, tag ya @wapirli. Waru pinggir kali ya, gue lupa lo ya. Jangan lupa. Captionnya jangan buang sampah di kali ya toh. Awas pegangan, awas blungup, awas. Aduh. Ya dalam artian sebenarnya Mas Huda bagus ya tadi ya. Artinya kita di pemerintah dalam hal ini jangan hanya saja menganggarkan ketika preventifnya saja, reaktifnya saja. Setelah kejadian banjir, baru moro-moro anggaran itu turun. Iya, soalnya kadang yang dibutuhkan adalah kan pencegahannya, preventifnya. Kadang tuh ada yang mikir ya, oh tempat saya ketinggian nggak mungkin banjir. Ternyata kapan lalu Batu banjir. Kaget loh saya itu. Sekarang di Bali ya. Iya, Bali. Artinya preventif, saat ini preventif melawan reaktif. Nah, bagaimana ini kita bisa bencana, itu ada pra bencana, ada saat bencana, dan ada pasca bencana. Jadi ojo nek ono bencana ae, iku anggarannya kanggo ngono. Tapi pra bencana ini penting. Karena ini adalah unsurnya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana itu dilakukan sebelum terjadi bencana. Sehingga begitu ada bencana, risikonya nggak gede. Iya, betul. Nah, supaya ngerti risikonya supaya nggak gede, maka kita harus mengenali ancamannya. Nah, awake dhewe ngerti ancamannya, awake dhewe kan iso antisipasi. Nek wis ngeru antisipasi berarti iso nyusun strategi. Ya apa carane begitu ada bencana kita bisa terkurang. Pak, aku punya istilah, kayak aneh istilahnya pernah dengar aku. Mitigasi. Oh, ya pinter ya Pak, gue ya. Ngombe mana Pak, ngombe mana. Pegangnya gini Pak, biar nggak kotor ya Pak. Ayo minum lagi Pak, mitigasi. Sambil ngerokok Loh, boleh ya berarti? kok wis ngalih? Waduh, ya wis ngono matur nuwun. Makan beneran. Wis bayar aku mau. Oh iya, saya dibayari Bapak lali ya. Catetan lho ya, catetan. Sing genah nyatete. Oke. Piye Pak mitigasi mau? Terus piye? Mitigasi. Kalau yang dilihat dari anunya itu apa yang dibangun Pak Amin itu benar, mitigasi, kemudian saat bencana dan pasca bencana. Nah di saat kadang maaf ya ini ada sungai kewenangannya provinsi, sehingga di daerah itu terjadi banjir. Di saat banjir mungkin semua turun melihat foto-foto dan gemeruduk gitu Pak ya biasanya. Tapi setelah banjir kadang ini tidak tertangani. Dikembalikan ke yang punya hak gitu ya. Itu yang punya. Ya kalau misalkan memang kewenangannya provinsi, ya provinsi turun harus bagaimana menanganinya itu. Cuma kadang ada sungai yang memang tingkat kerusakannya parah. Ibaratnya orang sakit itu sudah komplikasi. Jadi ditangani di sini, kemudian di sini. Bertambah penyakitnya. Nah ini yang banyak di daerah saya itu. Ada Kali Deluang. Kali Deluang itu satu sama. Daerah mana itu Pak? Daerah Besuki. Besuki. Kalau itu tidak ditangani, kemarin itu yang Februari kan terjadi banjir Situbondo. Nah itu mengancam masyarakat. Rumahnya masyarakat terancam. Kami berharap provinsi itu juga menganggarkan itu. Setitik di mana yang kritis tadi itu. Meskipun secuil atau berapa, titik kritis ini harus ditangani. Jangan sampai dibiarkan sehingga tidak parah lagi. Ngomong-ngomong tadi soal ini loh Pak Ami bilang anggaran prabencana nih. Pak Husnul, apakah anggarannya ini juga ada dibagi-bagi untuk prabencana, terus pada saat bencana juga pasca bencana gitu Pak? Lebih tepatnya begini, kalau bicara Pusda ini di APBD 2025 ini kurang lebih ada 563 miliar setelah perubahan. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Haris, bahwa rata-rata masih dominasi terkait dengan fisik. Fisik itu juga ada pra.
ada pasca. Tapi kalau bicara pasca sebenarnya lebih ke arah BTT. Itu bencana. Kalau sudah bicara bencana, tidak peduli ini wilayahnya pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi kami mengamini dan terus kami dorong di mitra kami di Pusda ini untuk melakukan pembagian anggaran secara proporsional, baik itu rehabilitasi fisik sungai, kemudian ada pengendalian pencemaran air, pengawasan dan monitoring, kemudian juga ada edukasi. Nah, ini proporsional insya Allah. Tapi akan terus kita dorong bahwa selama ini betul yang dikatakan Mas Haris, kenapa fisik dan fisik dan fisik. Rata-rata itu bagian dari persiapan sebenarnya. Supaya tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita ada bencana perbaikan, mungkin biayanya 100.000 mungkin ya. Tapi kalau kita bicara pencegahan, itu 50.000. Kenapa 100.000? Karena ada pemulihan lagi. Belum dampak sosial, belum dampak ekonomi yang ditimbulkan ketika terjadi bencana. Tapi sekali lagi kami menjalankan fungsi kami di sisi penganggaran, tentunya terus mendorong pemerintah daerah provinsi ini seluruh kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat. Menyentuh langsung pada masyarakat, tidak pada kelompok tertentu, segmen tertentu. Terlebih kita pengennya adalah di grassroots. Ngapunten, yang menikmati sungai secara langsung rata-rata adalah petani dari irigasinya. Itu grassroots. Mereka ini ketahanan pangan, Mbak. Maka ini menjadi prioritas kami. Di perubahan pun ada banyak yang kemudian anggaran ini masuk ke sana. Kalau di Madura kemarin kita diskusi, di antaranya perubahan ini untuk irigasi yang ada di Bangkalan maupun Pamekasan. Maupun Sampang. Pamekasan sama Sumeneb kayaknya menyusul 2026 murni lah ya. Ada saudara-saudara kami yang ada di Madura ini. Ini diantaranya pembagian secara proporsional terkait dengan fisik, terkait dengan pencegahan, terkait dengan sosialisasi, terkait dengan pengendalian pencemaran. Saya sepakat. Mas Haris tadi menyampaikan ini rupanya agak kurang nih bicara pengendalian pencemaran. Dibuktikan dengan apa? Tantangan kita tadi. Bahwa pencemaran sungai yang berasal dari limbah industri masih ada. Petugas kita masih kurang. Tidak melakukan cek secara rutin, tapi mungkin masih berkala. Sepertinya begitu nih. Kalau tidak terjadi aku ya. Iya temenan, mari ngombe soalnya. Saya ini. Aja handphone naik. Kamu punya pertanyaan tak? Saya mau nanya, penting Pak. pertanyaan ini dari ini. Saya mau nanya. Untuk sungai yang ditutupi gorong-gorong itu apakah efektif, Pak? Sungai yang Untuk ditutupi gorong. aliran airnya. Sing depan omahmu itu ta? Iya. Oh, maksudnya gini loh Pak. Jadi depan rumahnya dia itu kan ada aliran air. Sungai apa kali apa got? Apa selokan? Sing kena. Aliran sungai. Oh, sing mana sih? Yang di depan. Oh, sing dipasang ini ta kayak apa sih namanya Pak? Culvert itu loh. Box Iya, culvert. iya, Itu ta. Rumahmu tutupi gitu. Oh, Iya. di rumahnya dia. Rumahmu mana? Berarti drainase ya. Surabaya. Nah, kira-kira sungai tutupi drainase itu loh Pak. Kira-kira efektif enggak? Itu malah apa sih bikin nyumbat sungai itu sendiri atau gimana gitu loh Pak? Mungkin gitu tak maksudmu? Iya. Tinggal Bingung lihat aku tak dimensinya. Oh. Dimensinya. Aja ngomong dimensi bingung Pak Dek, Pak jelaskan dimensi itu apa Pak? Apa dimensi? Ukuran. Ukurannya. Oh. Kalau box culvertnya itu lebar ya mungkin tidak terjadi masalah sih. Tapi kalau kecil bisa menyumbat. Periudik yang kecil. Oh gitu. Itu Berarti saluran memang rumah tangga. memang itu aman gitu ya. Aman. Yang tidak aman ketika dari limbah industri menjadi limbah domestik, warganya yang buang-buang sampah sembarangan. Buangnya di situ. Buangnya di situ Selip-selipnya di tersumbat, box itu yang culvert tidak gitu. aman. Tapi ini loh Pak, membangun itu sudah dilakukan yang namanya SID. Apa tuh Pak SID? Survei, investigasi dan desain. Ah. Masalah sudah. Jadi setelah disurvei, oh ini kapasitasnya banyune sakmene. Boleh. Maka box culvertnya harus kudu sakmene. Oh. Nek cilik ya kan, saluran cilik tapi digawe gede kegeden. Terus saluran banyune gede tapi dimensinya cilik. Nah, ini akhirnya menjadi luapan. Ketambahan sampah maneh. Dalam artian kalau kali berantas, tidak mungkin dikasih gorong-gorong. Itu tidak mungkin. Kegedean soalnya Pak ya. Walah gitu. Sudah terjawab pertanyaannya. Sudah aman. Senang Ayo ya? kerja lagi. Nggak usah bayar berarti udah. Tetap bayar Pak. Oh jadi gitu ya. Jadi memang
memang harus diawasi Bang. Jadi lebih ke perilaku masyarakat nggak sih Pak Sajinya ya? Itu domestik paling berbahaya setelah IPAL nanti. Perilaku masyarakat, terus setelah itu infrastrukturnya harus mendukung, dan yang ketiga ini penegakan hukum. Nah itu Pak Huda mau tambahin mungkin. Apa namanya, berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kan di warung ini ya, warung apa namanya ini? Warung pinggir kali. Warung pinggir kali. Sebenarnya ini sangat sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Artinya di warung ini juga masyarakat bisa mengetahui apakah aturan-aturan, anggaran atau seperti apa itu yang merupakan sebuah edukasi kepada masyarakat. Artinya masyarakat bisa mengetahui bahwasanya jangan membuang sampah sembarangan seperti itu. Itu perlu kiranya kita memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi. Nah, di podcast kali ini yang diselenggarakan oleh PUSDA ini sangat membantu sekali dari kita sebagai anggota dewan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat bahwasanya penting kiranya kita menjaga sungai, penting kiranya kita menjaga lingkungan supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan seperti banjir, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Karena itu sangat berdampak sekali terhadap kehidupan masyarakat ketika sungai itu sudah tercemar, sehingga ketika sampah terjadi di sungai-sungai dan berakibat banjir seperti itu. Itu bisa mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya seperti itu, Mbak. Iya sih, kalau sungainya tercemar penyakit tuh Pak yang Pasti. muncul. Jadi anak-anak kecil ya pakai mohon maaf diare-diare itu kan salah satu juga dari situ ya. Kadang ada orang, ini mohon maaf ya Pak ya, kadang saya juga pernah lihat waktu jalan-jalan sama, inget gak Soraya kita jalan-jalan kapan lalu tuh siang-siang. Oh, iya. Jadi mohon maaf ya ada yang buang kotoran di sungai, sebelah sini cuci baju, sebelah sananya beras. lah iya. Piye Pak, ya kan. Harus bersama-sama, harus kolaborasi. Terus penguatan desa, itu juga penting, berbasis desa. Jadi masyarakat harus terlibat. Kita syukur alhamdulillah kita punya wakil-wakil rakyat yang melek terhadap lingkungan Betul, ini. betul. Berarti mungkin Luar biasa ini. harus gencar-gencar sosialisasi Iya. Pak ya. Mungkin ada langkah nyata sebentar lagi mau ngapain ke Betul, masyarakat lingkungan, supaya iya. mereka Ya tuh bisa. tentu harus ada target Baning. Artinya kalau saya mengklasifikasikan ada target menengah, cepat dan lambat. Nah itu kan harus kita pikirkan bersama. Ya, benar, Kalau kita Pak. pengen cepat, estimasinya 5-7 tahun. Dengan cara apa? Penegakan setegas-tegasnya kepada perusahaan atau industri yang semena-mena terhadap IPAL. Sejauh ini apakah sudah Penegakan ada hukumnya. yang tegas gitu Pak? Loh, ini harus segera ini. Sudah ya? Kalau kita berbicara mau pengen cepat ya harus seperti itu. Kalau pengen lambat ya biasa-biasa aja 10 tahun sampai 15 tahun. Kalau agak lambat ya 20 tahun. Lah mana yang harus kita pilih ini? Ya, Dan kita kata Mas Ami tadi harus bersama-sama. Kalau memang bersama-sama 5 tahun sampai 7 tahun saya rasa insya Allah bisa. Tapi Pak 5-7 tahun ini kan mohon maaf anggota dewannya ganti lagi, berubah lagi, nggak konsen lagi Pak nanti Pak. Ayo gimana coba? Iya, Bisa iya. nggak sih sama-sama Tapi kita insya Allah ayo disiplin untuk gerakan ini walaupun anggotanya ganti gitu loh Pak. Gimana coba? Enggak, sudah sampai 2031 ini sudah. Oh Ya sampai 2029. gitu ya, gimana Pak? Sebenarnya pemerintahan itu tidak harus berubah. Kadang-kadang kan aturan itu kan jalan siapapun orangnya itu. Nah, iya. Tapi Cuma pengawasnya kan kadang berbeda nih karakter orangnya juga. Kadang Gimana? orang mau mencari identitas biasanya. Merubah akhirnya. Tapi kalau pemerintahan itu jalan terus. Kan tidak mungkin tidak jalan kekosongan. Tidak mungkin ada Apalagi sampai 2031 lah. Oh ya Bapak ya. Regulasi nih, saya Iya, nambahin. iya, boleh. Regulasi yang tadi yang disampaikan Mas Haris, apakah ada? Dan ranahnya tingkatannya sudah undang-undang. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PPLH ya. Betul. Pasal 69 saya kutip. Pasal 69 ayat 1 dilarang membuang limbah tanpa izin. Tapi kadang pasal gitu hanya tertera aja itu loh Pak. Gimana tuh? Nah, Ayo? tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang ada keterbatasan. Mau nggak mau kita harus mengakui ada keterbatasan fiskal sehingga tantangan berikutnya adalah siapa yang kemudian melakukan inspeksi secara rutin. Ya. Kan gitu. Siapa penyelenggaranya, siapa penegak perdanya. Penegak perda kita pasti Satpol PP kan, Pak Yoyo. Tapi saya meyakini ada APH yang kemudian juga bersinergi. Maka kami juga mendorong masyarakat bila mana mendapati
termasuk aktivis lingkungan. Mendapati beberapa pelaku industri yang kemudian menyimpang atau menyalahi sebuah regulasi, ya tolong disampaikan supaya ada komunikasi yang baik sampai titik tertentu. Ya ini sudah ranahnya yang berbeda, ada ranah hukum, ya silakan ranah hukum yang berbeda. Gitu sih Mbak. Berarti aktivis. Oke, saya melanjutkan terkait dengan anggaran tadi. Tadi saya sampaikan ada sekian ratus untuk PUSDA. Bicara air ini juga ada melibatkan DLH, Pak. Mitra kita juga. Anggarannya memang nggak terlalu banyak, sekitar 65,5 M. Kemudian di situ hanya sekitar 10-15% yang digunakan untuk memastikan kebersihan atau kejernihan atau kualitas air maupun penyemaran lingkungan. DLH ya? LH. Ada 10-15%. Maka kami di Komisi D khususnya untuk tahun 2026 dan berikutnya akan coba berkomunikasi secara intens PR kita semua, Pak Yoyo, Mas Huda, bagaimana LH ini juga memberikan porsi atau ruang yang cukup juga untuk persoalan sungai, persoalan pencemaran lingkungan. Gitu Ning. Ya. Tapi kira-kira bisa nggak sih Pak di program-program ini melibatkan komunitas lokal gitu yang ada? Pasti tetap ya. Iya. Sampai sekarang masih terus berkolaborasi Jadi gitu Pak. masih terus berkolaborasi Mas. Jadi kalau dihitung setiap kabupaten itu ada kita. Kurang lebih yang kita inventarisir kemarin ada 53 komunitas yang fokus di sungai. Mulai dari Batu, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan. Se-Jawa Timur. Ya, itu masih banyak lagi Oh sebenarnya. ya diajak komunitasnya mampir sini Nah, lah iya, ya iya, luares kapan-kapan warungku ini. Jadi pemberdayaan masyarakat ini juga pilar penting. Iya. Nah, salah satunya itu. Keberadaannya Mas Ami itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Digandeng terus berarti Karena Pak, ya? apa? Di ASN itu di tenaganya agak kurang, Iya betul Pak pasti sehingga ya. tidak mampu dia mengelola semua aliran sungai itu. Dibantulah Mas Ami ini, dan kita terima kasih kalau Mas Ami itu sangat Pahlawan, Pak, respon ya. terhadap lingkungan itu. Pahlawan lingkungan. Masukan-masukannya itu. Iya. Kita apresiasi Apresiasi. teman-teman. Karena gini, Mbak, kalau kita fokus terhadap Satpol PP yang notabene itu penegak perda, itu sebenarnya tidak mungkin kan berapa sungai sekarang, hitung sekarang berapa hektar sungai milik provinsi, berapa hektar sungai milik kabupaten kota. Ini tidak mungkin kan untuk diawasi oleh sekian ratus orang seperti itu. Harus ada seperti Pak Ami ini, ada aktivis lingkungan, aktivis yang lain yang memang peduli terhadap lingkungan seperti itu harusnya pemerintah dan kami ini sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada aktivis-aktivis yang bergerak di bidang lingkungan seperti itu. Tapi setiap daerah ada ya Pak Ami ya? Semua? Ada teman-teman itu, mereka luar biasa, para Aktif relawan banget ya. Kalau misalnya ini Pak, kadang kan namanya relawan ini kan mereka kan bergerak dengan hati begitu ya Pak ya. Sejauh ini yang dirasakan oleh Pak Ami, dukungan dari pemerintah apakah benar-benar support atau mungkin supportnya hanya pada saat Hanya ke Pak Ami saja. nah iya. Jadi gini, Gimana baik. nih, gimana? Jadi Saya kan gini. juga termasuk aktivis nih, aktivis lingkungan ini saya. Kalau Pak Ami Iya, salah gimana, bicara ini gimana? Teman-teman Minum dulu. Ini suaranya Pak Ami, ini suaranya Iya, masyarakat Jawa Timur. betul. Ya. Silakan, Pak Ami. Kami bersyukur Iya. sekarang ini ketemu dengan Bapak-Bapak. Waduh. Terima kasih kepada JTV juga. Ya, ini adalah kolaborasi. Karena ini suara kami bisa nyampe. Jadi relawan-relawan peduli lingkungan itu banyak sekali. Mereka bekerja tanpa pamrih. Pak. Di sepanjang hulu Sungai Berantas, di Madura juga banyak. Kalau saya wilayah tengah, ya kan. Jadi tapi menghimpun teman-teman kita komunikasi. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka dengan apa adanya dan tidak mengada-ada untuk melakukan pelestarian lingkungan. Harapan kami, pemerintah harus ada mensupport. Sekali lagi 4 pilar tadi, konservasi, daya guna, daya rusak, dan pemberdayaan masyarakat. Ini harus berdiri tegak semuanya. Pemberdayaan masyarakat ini adalah salah satunya ini. Ya. Mereka punya wilayah kerja masing-masing. Sing di hulu ya bekerja di hulu, di tengah ini harus berkesinambungan.
Nek hulunya nggak terawat, ya sing ngisor akan menjadi menerima akibatnya. Jadi semuanya. Dan sekali lagi ke depan kami mohon ada sinergisitas yang nyata antara komunitas, pemerintah, dan hari ini juga terima kasih diamini oleh Bapak Wakil Rakyat. Wah, luar biasa. Pak, tapi anak pelanggan. Halo. Lah anak iki lho. Anak-anak gensi iki lho. Sik Pak, aku ya kudu melok. Halo, aku owner-e. Halo. Ya ampun. Foto. Iki pelanggannya Adili. Ini viral. Ya ampun. Namanya siapa ini? Namanya. Ayo di absen apa namanya? Saya absen 27. 27? Absen 7. Absen 28. Tak cake di buku tamu biasa itu pelanggan, Pak. Oh alah Dola sama Doli. Lo kok jenengmu Doli sih? Ya ampun salah sebut aku. Dolen jenengmu tiba astaga. Ayo belanja. Kalian ini kan viral tempatnya ya. Ayo belanja. Jangan lupa ayo foto-foto. belanja. Sik Pak, tak duduk sik Pak. Maaf ya. Bisa pakai kris bisa di sini aman. Ya bisa. Bisa gratis juga ada bosnya. Ayo belanja cepetan. Ayo belanja. Cepetan foto masyarakat ini. Seneng aku panik rame tapi nek gak belanja ya percuma Yang ya penting Pak. sampahnya jangan dibuang di sungai, Pak. Iya, nanti adik-adik cantik-cantik jangan lupa buang sampah pada Tempatnya. Pinter anak-anak ini. Ya wes saya ndang dibeli, ndang duduk saya nganteng. Lanjut Pak, sampai mana tadi ngomongnya Pak? Iya, kolaborasi. Iya. Anak-anak muda-muda gini juga bisa ya dikenalkan dengan semangat membersihkan lingkungan. Iyalah, ada sekolah sungai, ada sekolah sampah. Duduk di sini, mau dibawa kemana? Duduk di sini. Gorengannya jawabnya si Jaya, jawabnya gelap loh. Sing kena aja emosi, sing tenang. Duduk manis. Anak-anak ini loh ya. Duduk manis, duduk dulu. Duduk. Ayo sing kena, cepet duduk, jangan lama-lama. Iya, oh cantik. Dah, wes ayo Pak, lanjut Pak. Anak-anak muda gini juga bisa ya. Jadi pentingnya keterlibatan masyarakat itu dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air. Keterlibatannya di mana? Keterlibatannya itu pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Sik Pak, maaf ya, anak arek ini berisik ngomongnya jadi agak keganggu, gak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa. Tetap konsentrasi ya Pak ya? Minum dulu Pak. Minum. Biar konsentrasi lagi kita Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Walah. Makasih ya Pak. Jangan lupa mention. Apa tahu namanya? Apa? Warpiri, warung kali. Ya, pinter. Ya wes. Aku ya difoto Pak. Oh, wes sama mau. Gak dihapus. Pak, difoto Pak. Ambek pelangganku setia. Anak sopo sih? Sedang ngalih. Sus anak-anak ini Pak. Seneng Pak kalau ketemu anak-anak muda gitu semangatnya jadi membara. Angkatan saya Pak mereka. Loh, enggak percaya bapaknya ini. Angkatan saya Pak, angkat-angkat meja bareng saya biasanya. Bapak ini. Lanjut Pak sampai mana? Dilihat sama Haris aku sungkan. Gimana Pak? Keterlibatan masyarakat itu di perencanaan sampai dengan pengawasan. Jadi ada satu tim koordinasi yang namanya TKPSDA WS Brantas. Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Brantas. Yang di situ ada wakil-wakil dari komunitas non-government bersama pemerintah untuk terlibatan pengelolaan sumber daya air. Bagus berarti Pak ya dia. Iya, jadi nggak bisa pemerintah itu tidak akan mampu seperti Pak Arief tadi sampaikan. Pemerintah tidak akan mampu sendiri. Nggak bisa. Ya, harus adanya kolaborasi. Iya, kolaborasi lintas pihak, multi pihak. Pak, kalau ini Pak, bank sampah sungai itu kira-kira memungkinkan nggak begitu di Jawa Timur? Nah, saya setuju itu. Iya. Jadi bank sampah itu adalah bukan Bang Titil loh Pak, bukan, bank sampah sungai. Bukan. Harus digalakkan di seluruh wilayah.
Tidak harus di wilayah sungai, tapi semuanya. Jadi bank sampah itu bayangkan Pak, kita bisa menabung di situ, punya tabungan tuh. Setelah itu tabungannya ini bisa diminta uang, bisa dibelikan sembako. Nah ini yang perlu catatan, adanya jasa lingkungan. Perannya swasta ini membackup dari bank sampah yang ada Pak. Jadi mereka harus jadi obstakernya. Ya, jadi mereka sehingga mereka bisa berlangsung gitu. Masyarakat ya kan ngelompokno terus mari ngono nggawa ning bank sampah. Nah, ini harus dibangun sistem bank sampah yang terintegrasi. Jadi ada di topang Pak. Jadi adanya jasa lingkungan bagi nasabah. Iya, sehingga ojo sampai harganya kalah misalkan dan sebagainya. Iya, nah, yang terintegrasi ini misalnya contoh Mbak, ada yang namanya bank santri. Ya. Bank santri itu bank sampah mandiri terintegrasi Pak. Oh, di mana itu Pak? Ada di Jombang. Oh, Contoh sesuai ini dengan ya. nama kotanya ya. Nah, cuma bank sampah mandiri terintegrasi. Mereka bisa membelanjakan ini untuk gula, untuk sembako. Harga umum gula 15.000, harga nasabah 14.800 Pak. Oh, gemeruduk Pak. Uang selisih 100 iku yuk. Aku biasanya gitu. Tonggone iku ana toko, Gitu ya kan? Kok sing ndokone perapatan kono iku selisih 100. Iya. Tukune ndek perapatan, utange ndek kene. Minggu. Iya Pak, aku ya ngono biasa ya Pak. Ngutang. Gak Pak, gak utang Pak. Mek tak belani ado gak apa-apa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka masyarakat akan, kok iso? Regane sakmene, ya apa carane? Nah, dadi nasabah. Dan mereka istilahnya berkomitmen untuk tidak buang sampah di sungai. Nah, terus mari ngono, setiap belanja sampah, sembako, hasil tabungan sampah mang perkelipatan 10.000, maka mereka bisa mendapatkan 1 kupon undian. Waduh. Sing diundi setiap 6 bulan sekali. Yuk, yo, iki awake dhewe yo, kita ngomongi. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya macam-macam Pak. Makan gratis di Wapir li. Yuk, sampean tahu melu jalan sehat? Tahu. Sing sampean goleki sehatnya apa? Undian berarti Undian ya Pak, nih. penting itu. Iya kan? Nu iki, bayangkan kupon iki mang. Iya. Wah, 6 bulan mana iki arep ini undian iki. Nah, akhirnya masyarakat semangat. Ya. Saya Pak ditanyai. Apa? Lek undian jalan sehat golek apa nih Anda? Kalau saya cari jodohnya, Pak. Aduh, anak muda yang ini kilo Pak, Pak. Wis. Pas. Loh alah, pas Pak, pas. Sudah ketemu tapi belum. Nah, itu tadi namanya bank sampah. Pak, bertanya Apa, Pak, dia Dik? kering ngomong apa Ayo. nah? Ada anaknya, ta, Pak. Saya siap jadi mantu loh. Sik Pak, bijim ya Pak. Ayo kerja maneh, nek tanya aja aneh-aneh. Ayo kerja sing kena. Kerja sing kena ya, konsentrasi sing kena. Saya siap jadi mantu bukan istri kedua. Pak, ngapunten lho Pak, arek iki Pak. Ayo saya ditoton maneh. Ancene arek iki kok Pak. Sik permisi lho ya Pak Haris ya. Aduh alah. Jadi memang sistem itu tadi yang disebut bank sampah dengan sistem ekonomi sirkular. Jadi sampah ini berputar. Ya, dijual jadi uang terus dibelikan sembako, akhirnya perputaran ekonomi di mana itu akan hidup. Iya. Yang terpenting tidak lagi dibuang ke sungai. Gitu. Terus ini Pak, kadang mungkin juga bisa bikin program sekolah sungai Pak. Kira-kira bisa nggak di Jawa Timur itu? Kalau sekolah sungai ini kan otomatis kan sungainya pasti akan bersih gitu nantinya. Yang sudah jalan di mana Pak? Sudah Pak. Oh, Ada sudah jalan. ada Sudah Pak. jalan. Ketinggalan berita Masih tadi. di Jombang, Su? Ya, Jombang semuanya juga? hampir semua. Jombang. Di Batu ada, di sekarang Malang ada. ada, di Kediri juga ada. Madura ada enggak? Madura ini mau ekspansi kita. Oh, siap mau Kapan menjembatani siap Pak ya? menjembatani? Waduh enak Oke. ini. Sekolah sungai ini kan gini, filosofinya seperti ini. Kenapa masyarakat tidak peduli? Ya kan? Kenapa masyarakat ini nggak melek terkait dengan sungai? Nah, jangan salahkan mereka. Bisa jadi mereka tidak tahu. Tidak tahu. Oh, Ya kan? Mereka tidak mengerti bagaimana caranya. Ya apa caranya? Nah, ini butuh ruang yang namanya edukasi. Edukasi yang bisa mereka terima dengan sederhana, mudah, murah, manfaat.
Nah, dengan Joko yang ini Iya, ini benar. sebenarnya kita sekolah sungai loh. Iya, benar. Sekolah sungai itu iso dijalankan di pinggir kali iso, di balai desa iso, di gone endi ae iso. Wapirli iso. Wah, Wapirli Pirli, iso. apalagi warung ini portable, iso digondang dindi, Pak. Temenan. Sampai ngajak nang kono budal lah, Pak. Temenan. Ngajak Soraya, gelem? Ngajak Soraya, Ya, boleh ya? nah. Siap Soraya? Diajak dong, Bu. Siap. Nah, inilah konteks pemberdayaan masyarakat sehingga apa edukasi ini bisa sampai. Pesan-pesan bagaimana sampean itu, bagaimana jangan membuang sampah di sungai bisa masuk, memanfaatkan bantaran sungai dengan benar itu juga masuk, ya kan? Pertanian organik juga masuk di sekolah sungai, ya kan? Nah itu loh pentingnya edukasi. Tapi kalau dari pantauan nih Pak ya, sejauh ini yang ada di Jawa Timur yang paling parah tuh mana Pak kondisi sungainya? Nah, makanya kalau kita berbicara sungai ini tidak bisa spot. Tidak bisa, oh wilayah Kediri paling parah, tidak Karena bisa kan ya itu seperti hulu hilir itu tadi Pak ya. Iya. Jadi bagaimana ketika kita berbicara yang paling parah, kualitasnya atau apa? Iya Tapi kan? kalau dilihat, kalau dilihat dari penempatannya ya. Kuantitasnya atau seperti ada apa? sungai yang di bantaran itu ditempati oleh pemukiman. Itu parah untuk menggali, untuk mengeruk susah itu. Kan ada sungai, iya ada. Tapi samping kiri kanannya itu ditempati oleh rumah-rumah pemukiman yang mungkin teman-teman kita di situ, masyarakat kita di situ. Betul. Jadi yang perlu dipahami masyarakat, sungai itu ya apa sih nek dipotong itu wilayahnya. Jadi ono daerah perairan. Nah, ya kan? Terus ono sing jenenge bantaran kali, bantaran sungai. Terus ono tanggul sungai, dan ada sempadan sungai. Nah, itu pembagian di sana. Nah, mereka punya fungsi masing-masing. Nah, bantaran sungai iki bagaimana bisa menjadi ekosistem sungai. Nah, yo ojo dinggae pemukiman rek. Betul Pak ya tadi. Akhirnya beralih fungsi. Ya. Tapi mungkin karena gak ada lahan Pak, pemukiman aja Yo. terpaksa senengin lah ngono. Kan aku tiap hari harus mencari makanan di sungai Mungkin di Jawa misalnya Timur, gitu. Ayo. Saya belum melihat di Jawa Timur. Ya. Belum ya? Jadi gini. Yang ada saya lihat Betul di Jakarta. Iya, Betul. betul. Ciliwung itu. Betul Pak Yoyo. Kalau Jawa Timur masih Semuanya belum, tidak karena ada, ada Pak, pada Pak Ami sih. Iya, Pak Amin nanti bagi penertiban kayaknya. Pak, tapi saya ini mau tanya ke anggota Dewan terhormat yang mampir ke warung saya ini. Aduh saya terharu loh Pak ya, warung saya jadi mendapatkan nilai positif, kita bisa ngobrol-ngobrol yang penting ini ya. Dewan itu apakah juga bikin perda juga nggak sih Pak untuk terkait masalah sungai ini? Ya. Bisa. Iya bisa ya. Sudah banyak yang Sudah kemudian ya? sudah banyak. Jadi perda yang berkekuatan hukum, ya kan, yang dibuat oleh kita itu sebenarnya sudah banyak dan cukup lah. Sudah cukup. Cukup. Tetapi apa yang dikatakan Mas Huda, Pak Waka dan Mas Yoyo, implementasi penerapannya ini yang masih belum. Karena controllingnya itu mungkin yang kurang ya. Ada perda tapi tidak ada pergub ya percuma. Iya. Dan kebetulan perda pergub Itu ya. di sini kompleks. Jadi Pelaksanaan teknisnya di kadang kita ini buat perda, ya Iya. perda katakanlah ya, sungai bersih. Tapi tidak terbit pergub. Iya, susah juga. ya maka itu Pak ya. Dan Kalau ada permajaan lagi perda yang terkait dengan pengawasan kualitas air maupun lingkungan ini, ya buat apa ada pembaruan nanti ketika tidak ada pergubnya. Ya. Tapi yang pasti Ini yang terus perda kita yang kawal. sudah ada ini apakah berjalan atau gimana Pak? Perda selama belum dicabut ya itu dipakai, pasti akan dipakai Mbak. Nah pelaksanaannya inilah siapa yang kemudian yang melakukan penegakan atas pelanggaran perda. Nah di antaranya adalah Satpol PP gitu kan. Gitu toh. Nah, kalau kemudian bicara undang-undang itu nanti sudah karena payung hukum di atasnya kan ada nih undang-undang, ya itu sudah APH. Gitu. Ya, maka tadi saya sampaikan di awal ketika menjumpai hal-hal yang kemudian mempengaruhi pencemaran lingkungan, merusak lingkungan, tolong disampaikan kepada pihak terkait supaya bisa dihentikan lebih dini. Pihak terkait itu siapa aja Pak? Mungkin masyarakat biar tahu nih kan kadang kan masih awam sama kayak saya ini kan terkait yang kemana ya saya Pak Satpam tas saya mana bingung saya Pak. Iya kan. Soraya apalagi bingung terkait kemana lapornya ke saya. Saya Iya. kemana bingung gitu. Iya ada undang-undang. Ketika bicara undang-undang berarti di sini penegakannya ada di APH Mbak. Itu bisa disampaikan. Kalau kemudian teman-teman wakil-wakil rakyat ini juga bisa disambati setiap saat.
bahwa ada potensi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, baik teman-teman wakil rakyat yang ada di kabupaten, kota, provinsi maupun yang ada di pusat, insya Allah kami welcome. Dan semampang ini menjadi sebuah, apalagi bicara sebuah keharusan yang karena ini kaitannya dengan lingkungan, pasti akan kami prioritaskan, kami akan dahulukan. Gitu nih. Berarti Komisi D ini ya tentang lingkungan juga ya Pak ya? Betul, ya? lingkungan hidup mitra kita seperti yang saya sampaikan. Walah gitu ya. Jadi memang harus benar-benar sosialisasi, harus benar-benar terjun ya Pak ya, sampai bawah-bawah loh Pak, supaya masyarakat tuh teredukasi gitu loh. Tidak cukup melibatkan hanya dari komunitas. Supaya ada program-program apa gitu Pak, besok tak nimbrung saya Pak. Nguras sungai mampu ya. Boleh, tak kerahkan buah saya. Nguras kenangan. Kerjanya Soraya itu. Jadi memang ada ya Pak ya, pasti akan terus digalakkan ya. Sosialisasi. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara SDGs, ada 17 target itu, di antaranya ada SDG 6 itu adalah air bersih dan sanitasi. Ini adalah indikator yang kemudian harus dicapai oleh daerah. Maka ada banyak hal yang nanti yang akan kita rekomendasikan khususnya di Komisi D, bahwa penganggaran di antaranya tadi tidak hanya melulu pada fisik, tapi kita juga melakukan memberikan porsi atau ruang penganggaran untuk studi kelayakan air, pengawasan di antaranya, memastikan kualitas air baik misalnya. Ada di sana. Selain komunitas Pak juga melibatkan akademisi mungkin? Iya, semua. Iya kan, semua diajak juga karena ya Pak? seperti ini Pak, tanpa melibatkan akademisi juga tidak terlalu efektif begitu, karena berkaitan dengan bagaimana perencanaannya, bagaimana penganalisaannya, seperti itu. Yang pasti setiap melakukan pembuatan produk dari DPRD provinsi, baik itu Perda maupun Pergub, pastinya itu melibatkan akademisi, melibatkan aktivis, melibatkan masyarakat supaya bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, kepada DPRD, supaya produk yang kita buat itu bisa sesuai dan bisa diterima oleh masyarakat begitu. Terutama ya berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Jawa Timur begitu Pak. Saya Pak tak nonton jam dulu Pak. Lebih sudah. Loh Pak, iki warungku di lumane waya tutup Pak. Mohon maaf ya Pak, bukan mengusir, tapi saya juga butuh istirahat. Silakan pulang. Iya, gitu loh Pak. Tapi saya pengen, Bapak ini pasti punya pesan-pesan begitu loh Pak, biar saya catat. Nanti kalau ada masyarakat ke sini, saya bantu edukasi mereka, ngasih tahu. Jadi makan warung di sini sambil, jaga kebersihan lingkungan, gitu-gitu loh Pak. Iya, monggo dari Pak Huda dulu. Terima kasih juga kepada warung pinggir kali ya, sudah Wapirli sudah memberikan ruang bagi kami sebagai anggota DPRD untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya jangan sampai kita mencemari lingkungan, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, karena itu sangat merugikan bagi kita sendiri begitu Pak. Sehingga di forum ini juga kita bisa menyampaikan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan begitu, supaya hal-hal yang kita tidak inginkan, supaya hal-hal yang mungkin menurut kita baik bisa kita laksanakan begitu Pak. Ya. Oke, monggo Bapak. Ya, dengan pertemuan ini saya banyak dapat ilmu ya, terutama lingkungan dari aktivis Pak Ami. Mudah-mudahan teman-teman tidak jagalah sungai kita ini dengan baik, jangan buang sampah di kali, di sungai, sehingga penikmat yang di hilir itu bisa menikmati dengan baik, dengan bersih. Itu saja yang dari kita. Karena semuanya berkesinambungan gitu ya Pak ya. Monggo Pak Haris bos kita yang bayarin, waduh luar biasa ya. Ulang tahun hari ini soalnya. Ulang tahun nih. Lama kok. Ulang tahun yang kedua. Di tahun yang sama ada ulang tahun yang ketiga. Keren gitu loh kan. ya Pak Haris ini. Betul. Monggo Pak. Jadi Pak, ya menjaga sungai ini kan menjadi tanggung jawab kita semua ya, bahwa kualitas air ini merupakan hajat hidup orang banyak, merupakan hajat hidup. Nah tentu penting sekiranya saya berharap bahwa masyarakat ini menjadi pengawas
pengawas untuk segera melaporkan ketika ada tindakan-tindakan yang sedikit menyimpang, misalnya terkait penyebaran limbah domestik lah, yang semuanya berawal dari masyarakat dan rumah tangga. Nah, penting kiranya tiap-tiap individu saat ini kita mengawal bersama, tidak hanya pemerintah, untuk menjadi pengawas agar cita-cita kita 5 tahun ke depan ini air kita sudah menjadi bersih dan bahkan bisa diminum dari iya gitu. Pak. Begitu kan harapannya kan sebenarnya kan kayak gitu. Betul, oke. Pak Amik monggo. Oke, terima kasih kepada Bapak anggota Dewan yang hadir di sini. Semangat kami semakin tumbuh hari ini dengan ketemu Bapak-Bapak ini. Amin, amin. Dan CTV juga kami terima kasih bahwa sungai ini adalah urat nadi kehidupan kita. Betul. Nah, maka harus kita jaga bersama-sama. Bersama pemerintah, dewan, media, swasta, dunia pendidikan. Ayo kita bersama-sama untuk menjaga ini. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita air yang bersih. Mata air harus kita jaga dan jangan kita wariskan air mata untuk masa depan anak-anak kita. Kenangan lagi. Bapak Amik ternyata selain aktivis juga seorang puitis ya kan, pujangga. Iya, luar biasa, penyair kondang ternyata. Karyanya bisa saya lihat di mana? Iya benar ya, jangan dikasih. Toko buku terdekat ya. Iya, yang ada di layar kaca Anda gitu ya Pak ya. Waduh, iya benar Pak ya, jangan masa anak cucu kita dikasih air mata Pak, jangan. Betul. Kasih air yang lain lah. Iya betul, air yang menyehatkan. Tapi memang tuh impian banget ya Pak ya, kalau misal air bisa langsung minum ya, dari sungai langsung minum gitu ya kan, dari keran buka. Iya benar. Oke, ada yang mau diomongkan Pak? Sama apa? Apa ya, kita rapel-rapel Pak. Sama. Jadi gimana Pak? Sama semua Ning. Jadi apa yang disampaikan Mas Huda, Pak Yoyo, Mas Haris, Pak Ami, ini semua clear lah. Kita sepakat sepaham. Harapan semua. Ya ini harapan dan yang kemudian harus kita implementasikan. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, kita berikanlah rekomendasi kepada eksekutif bahwa ayo sudah ada keseimbangan antara porsi anggaran fisik atau infrastruktur ini dengan penganggaran yang kaitannya dengan pengawasan kualitas air dan lingkungan. Kedua, kita rekomendasikan juga terkait dengan rehabilitasi ekosistem, bahwa tanaman-tanaman vegetasi mulai dirajut kembali. Ada bahasanya ada normalisasi sungai, kita normalisasi ekosistem. Kemudian yang ketiga mungkin kita mendorong skema pendanaan alternatif yang melibatkan pihak ketiga swasta dari sisi CSR-nya, bahwa untuk urusan lingkungan ini tidak berpangku tangan kepada pemerintah daerah saja, tapi kita libatkan pihak swasta dari sisi penganggaran. Dengan semangat gotong royong ini insya Allah akan berkelanjutan. Sekali lagi itu setidaknya ada 3 rekomendasi yang kemudian kita berikan di forum ini. Semoga benar-benar bisa memberikan manfaat buat masyarakat yang ada di Jawa Timur. Amin. Dan semoga lagi doanya satu lagi Pak, wapir lagi laris manis Pak. Iya. Ben iki gelangi roto Pak. Mau kita doakan supaya dapat jodoh? Ya boleh. Pak, tapi kalau udah berjodoh nanti dia nggak masuk lagi kerjanya Pak. Gimana sering ini? bolos absen akhirnya ya. Pak, ini kan Bapak sudah mampir sini, ada souvenir Pak. Soraya tolong diambil tuh gelas-gelas itu. Ini souvenir dari kami Pak, untuk Bapak ya. Nanti bisa dibawa ya. Pegang satu-satu ya. Kasih mulai dari sini. Iya, diserahkan yang baik toh Soraya, yang anggun li gitu loh, sudah diajari loh. Aduh, katanya mau jadi mantu si Dopoga iki. Ayo, anggun li, yang anggun li. Ini Bapak gitu loh. Sebelah sini. Oke, satu lagi Pak souvenirnya. Aduh. Bagus ya Pak ya. Seluruh pelanggan di Wapirli atau spesial buat kita Neng? Seluruh pelanggan dan spesial untuk Bapak. Biasanya lainnya itu souvenirnya bukan ini Pak, cukup pisang. Khusus buat Bapak-bapak ini ya, para anggota Dewan. Jadi Pak ya, memang aspirasi semuanya nanti bisa ditampung ya Bapak ya. Apalagi dari Pak Amik tadi ini kan memang mewakili para komunitas masyarakat. Kamu ngapain kok berdiri di situ? Sini loh, deket aku, enggak apa-apa. Nah.
Gimana? Ada omongan apa kamu? Ngomong. Saya masih berharap loh Bu jadi mantu. Oh alah. Pak Huda anaknya umur berapa? Masih kecil anak saya. Masih kecil Bapak, anaknya umur berapa? Sudah menikah. Sudah menikah. Kalau Bapak? Alhamdulillah perempuan semua. Oh, nah perempuan semua. Aduh. Pak Ami. Iya, ada yang sepantaran sama dia. Oh, Pak Ami boleh. Bapak satu lagi, Bapak Wakil Ketua. Jadi perempuan semua. Perempuan semua, berarti hanya Pak Ami saja yang bisa berkompeten jadi mertuanya ini ya. Nanti bisa dilanjut ya Pak ya. Kira-kira Soraya memenuhi kriteria. Dia ini rajin Pak sebetulnya. Sebetulnya dia rajin. Tapi kalau sama saya gini Pak, derewedek kayak senengannya Pak. Jadi begitu ya Soraya, kalau kamu kira-kira jadi menantunya Bapak Ami siap? Siap Pol. Salim dulu, salim sama Pak Ami Salim, calon mertua. Aduh. Tapi kalau kamu sudah keterima jadi menantunya Pak Ami, jangan lupa jangan bolos kerja loh ya. Saya kekurangan orang, nanti warung saya bagaimana, nggak ada yang handle, bingung saya ini ya. Aduh. Jadi gitu ya bapak-bapak ya. Juga yang menyaksikan jangan lupa untuk kita menjaga lingkungan, karena air itu adalah urat nadi kita. Memang betul Pak. Di rumah kalau nggak ada air ya nih seretan saya Pak, tak minum sebentar ya Pak ya, loh kan penting Pak. Kalau nggak ada air itu ya yang pasti bikin kita jadi susah. Kebersihan lingkungan harus dijaga. Sungai itu adalah selain mata air juga mata pencaharian juga ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Kalau nggak ada air mau cuci piring nggak bisa, warung nggak bisa lancar. Betul ya Pak ya. Jadi ayo kita jaga kebersihan lingkungan di acara ini bersama dengan podcast Pusda Jatim. Terima kasih banyak ya sudah mampir di sini. Souvenir nanti jangan lupa dibawa pulang. Ini spesial dari kami. Semoga ini juga bisa membuat masyarakat menjadi semakin sadar akan kebersihan lingkungan. Di Telusur Banyu setia mengikuti sampai akhir ya. Sekali lagi iya nggak ada isinya Pak, pura-pura ini bapaknya, ini souvenir kok ada isinya gimana ya. Yang pasti terima kasih pemirsa sudah menyaksikan podcast Pusda Jatim Telusur Banyu, sudah ikuti dari awal sampai akhir. Ada Soraya tadi yang cantik sekali anak buah saya. Oh iya, PUSDA salah ngomong Pak, PUSDA Jatim. Terima kasih banyak. Yang pasti juga bapak-bapak terima kasih ya Bapak. Salim dulu Pak biar makin akrab kita Pak. Terima kasih banyak. Bapak terima kasih banyak, sehat selalu, semoga terus mengawal suara rakyat, menjadikan sungai kita menjadi bersih khususnya yang ada di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur bersih, seluruh Indonesia juga bersih ya Pak ya. Ya udah kalau gitu kita pamit, warungnya tak tutup bisa ya Pak ya, ngapunten ya Pak. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.